wabarakatuh. Selamat datang kembali di Himakar. Hima bertanya, pakar menjawab. Nah, sebelumnya tak kenal maka kenalan. Kenalin, nama aku Nurul Aulia Putri, merupakan staf divisi hubungan luar Hima IKM KM FKM UNAN. Nah, sebelumnya gimana nih UTS-nya? Lancar nggak? Lancar dong ya, alhamdulillah. Buat teman-teman yang ngerasa UTS kemarin masih kurang maksimal, ayo tetap semangat dan jangan sampai ke bawah stres. Nah, bicara tentang stres, kita sebagai mahasiswa pasti pernah mengalami yang namanya stres. Entah itu stres karena tugas kuliah, karena organisasi, atau yang lainnya. Jika stres yang kita alami tadi tidak segera diselesaikan, maka itu akan berdampak buruk pada kesehatan mental kita. Nah, di episode Himakar kali ini, dalam rangka merayakan Hari Kesehatan Mental Dunia 2021, pada 10 Oktober yang lalu, kita akan bahas tuntas nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Hima seputar kesehatan mental bersama pakar yang tentunya ahli di bidangnya, yaitu Ibu Meti Arianti, STT, SPSI, MPSI. Nah, beliau ini merupakan dosen psikologi Universitas Gunadarma dan beliau juga aktif berbagi ilmu mengenai kesehatan mental di akun sosial media pribadi milik beliau. Tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita dengarkan materi mengenai kesehatan mental oleh Ibu Meti Arianti, STP, SPSI, MPSI. Check it out! Bagaimana cara kita aware dengan kesehatan mental? Oke, kita harus menjaga kesejahteraan emosional, psikologis, sosial. Karena hal ini yang akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita bertindak. Dengan peduli kepada kesehatan mental, kita akan membantu diri kita dalam menentukan bagaimana kita menangani stres. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain dengan lebih baik. Terus kemudian bagaimana membuat pilihan yang sehat. Oke, nah yang paling sederhana. Satu, yang paling penting, saring pikiran. Oke, dengan menjaga pikiran Anda dari informasi yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Caranya, filter semua informasi yang masuk ke dalam pikiran Anda melalui mata dan telinga. Lihat hal-hal yang baik saja dan cari informasi yang membuat Anda nyaman dan cari informasi yang dapat membuat Anda termotivasi dalam menjalani hidup. Serta cari yang positif. Hindari konten-konten sosial media yang nggak penting. Oke, terus kemudian yang paling penting lainnya adalah cari aktivitas. Cari aktivitas yang membuat Anda merasa lebih sehat dan lebih bahagia. Gitu. Karena dengan melakukan dua hal itu tadi, yang paling penting menurut saya, itu akan membantu Anda untuk menjaga kesehatan mental kalian. Oke, yang kedua, apakah kita boleh self-diagnosa terhadap mental illness? Enggak. Jangan, tidak. Oke, jangan pernah melakukan self-diagnosa. Itu hanya akan menyesatkan Anda. Dan itu hanya akan membuat Anda sedih, lebih sedih lagi, terus malah galau dan putus asa. Jika Anda ingin waspada atau mungkin sekedar mencari tahu, ya nggak apa-apa. Gitu. Misalnya kayak, oke, ini ciri-cirinya di aku nggak ya? Gitu. Apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi ini? Itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi jangan mempercayai begitu saja informasi yang udah di internet, karena seringkali itu menyesatkan. Nah, cari informasi yang jelas. Dan yang paling penting sebenarnya bertanyalah pada ahlinya. Jangan sampai Anda mendapatkan informasi yang salah dan membuat Anda makin menderita. Karena biasanya setelah melakukan diagnosa ke diri sendiri, itu tuh malah bukannya mencari jalan keluar, tapi malah lebih terpuruk. Rasa kayak, bener gak sih ini aku? Jangan-jangan mungkin lebih parah dari ini deh. Terus kita cari jalan keluarnya sendiri, padahal sebenarnya itu jadi justru menyesatkan kita. Jadi jangan pernah melakukan self-diagnosa. Oke? Bagaimana cara mengetahui dan menyadari masalah kesehatan mental pada anak di bawah umur? Oke. Untuk anak-anak, itu dibiasakan sejak kecil untuk dapetin informasi atau mendapatkan informasi atau melihat tayangan yang membuat mereka tuh senang, riang gembira, dan arahkan ke tayangan yang melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya kayak melakukan gerakan. Jangan biasakan menonton kekerasan atau hal-hal yang membuat anak-anak sedih dan marah.
Jadi sejak kecil itu anak-anak diperkenalkan akan cara mengatasi kesedihannya, kemarahannya. Misalnya kalau marah harus gimana? Jangan ditahan ya, atau jangan ditekan ya. Namun arahkan ke cara yang lebih tepat. Katakan bahwa jika sedih tentu boleh, nggak apa-apa orang bersedih. Namun ajarkan cara mengatasi kesedihan dengan baik. Gitu. Ajarkan anak-anak bagaimana menyampaikan perasaannya dan ajarkan bagaimana komunikasi yang baik dan benar. Apakah faktor yang paling mempengaruhi masalah kesehatan mental anak-anak pada pandemi ini? Oke, yang pertama, saat anak-anak mengalami kesepian karena harus lockdown atau isolasi, atau mungkin seperti yang kemarin-kemarin ya sebelumnya, mereka nggak bisa ke sekolah, mereka nggak punya teman, dan lebih banyak menghabiskan waktunya sendirian. Gitu. Terus kemudian anak-anak yang menghadapi kecemasan atau kemarahan orang tuanya di rumah. Walaupun tingkat stres tentu itu nggak merata ya. Misalnya kayak anak-anak yang lebih dekat dengan daerah yang krisis atau lebih banyak pandeminya waktu pas kemarin itu akan mengalami kecemasan yang lebih besar dibanding yang mungkin kasus COVID pada saat di tempat di lokasinya itu tidak terlalu banyak. Gitu. Terus kemudian keluarga, di mana orang tua yang memberikan perhatian dan perlindungan itu akan membuat anak lebih sehat mentalnya. Anak-anak usia sekolah yang umumnya sudah bisa membaca kecemasan orang tuanya, maka tugas orang tua itu saat anak-anak sedih atau kesal, maka hadiah terbaik yang dapat diberikan oleh orang tuanya itu adalah waktu. Dan itu yang seringkali orang tua nggak bisa berikan. Oke, duduk bersama anak-anak dan beri mereka waktu walau hanya sekedar mendengarkan cerita mereka, mendengar rengekan dan menghibur, serta menenangkan yang membuat anak tahu bahwa orang tuanya itu mencoba memahami apa yang mereka alami dan yakin bahwa mereka itu selalu aman kok bersama orang tuanya. Selain itu, pengasuhan akan sangat berpengaruh pada anak. Misalnya orang tua yang stres karena di rumah terus dan nggak bisa jadi guru bagi anak-anaknya di rumah, sehingga kadang-kadang melampiaskan frustasinya kepada anak. Itu juga mempengaruhi kondisi mental anak. Terus kemudian usia dapat menjadi salah satu faktor dalam seberapa berat pandemi berdampak pada anak-anak secara emosional. Misalnya anak-anak yang masih kecil mungkin tidak melihat ada yang berbeda kecuali orang tuanya mereka nggak bekerja di kantor, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah gitu, dan sehingga orang tua dianggap sebagai nilai tambah, oke, dalam tanda kutip. Nah, kemudian karena di rumah aja sehingga anak-anak menghabiskan waktunya dengan gadget, sehingga banyak yang akhirnya mengalami adiksi. Gimana cara kita mengetahui kondisi mental kita? Oke, cara yang paling mudah adalah cek tubuh kita, fisik, psikologis, bagaimana kondisi emosional Anda, yang biasanya itu akan saling mempengaruhi antara fisik atau tubuh dengan emosi atau apa yang kita rasakan. Apakah terjadi perubahan yang drastis? Misalnya, mudah marah, terus fisik itu mudah lelah, kurang semangat, sakit kepala, deg-degan, mual, emah, dan lain-lain. Terus kemudian sulit tidur, nggak mood, bete, sensitif, nafsu makan berkurang atau bahkan mungkin mau makan terus, lebih suka sendirian, murung, mager, dan biasanya kondisi psikologis dan fisik itu akan saling berpengaruh pada perilaku kita. Dan banyak lagi tanda-tanda lainnya bisa mungkin akan berbeda di setiap orang, namun secara umum biasanya seperti itu. Itu adalah cara yang paling mudah untuk ngecek kondisi mental aku gimana ya. Cek apa yang Anda rasain, karena biasanya apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan itu nanti akan berpengaruh pada perilaku Anda. Oke. Apa sih pemicu seseorang memiliki bipolar disorder? Oke. Beberapa penelitian menemukan bukti yang mendukung adanya abnormalitas pada daerah otak, khususnya di daerah yang terlibat dalam pemrosesan emosi. Selain itu, ada faktor fisik, ada faktor genetik. Di penelitian lainnya itu mengatakan bahwa terjadi interaksi kompleks yaitu antara biologi dengan lingkungannya. Kemudian menurut Kring, itu gangguan bipolar akibat disregulasi sirkuit neural yang dipengaruhi oleh perubahan fungsional dan perubahan struktural. Tokoh lainnya juga menyebutkan
adanya peningkatan kadar noradrenalin, serotonin, dan dopamin. Sementara penelitian lainnya menyebutkan adanya ketidakseimbangan pada neurotransmitter, yakni senyawa alami yang berfungsi mengendalikan fungsi. Bandingkan diri dengan orang lain, apakah boleh atau enggak? Tidak. Tidak boleh sama sekali. Karena enggak ada alasan Anda harus membandingkan diri Anda dengan orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan masing-masing dan belum tentu dimiliki oleh orang lain. Hal yang harus Anda lakukan adalah cintai diri Anda, serta hargai diri Anda. Dengan begitu, Anda akan menjadi pribadi yang hebat. Lalu siapa sih di dunia ini yang nggak punya kelebihan atau kekurangan aja? Atau siapa yang nggak punya kekurangan? Nggak ada. Tuhan menciptakan manusia dengan adil, sesuai porsinya masing-masing. Kita cukup melihat, apa nih kelebihan aku? Buat apa dikembangin? Kelemahan yang ada, kita terima. Terima, setelah itu diperbaiki agar menjadi pribadi yang jauh lebih baik setiap hari. Proses menjadi diri sendiri dengan versi terbaik yang kita miliki itu nggak bisa terjadi dalam semalam, melainkan harus diusahakan dan terus belajar, karena pengalaman yang diperoleh itu akan menjadi guru terbaik bagi kita. Oke. Seberapa berpengaruh kesehatan mental dengan kehidupan sehari-hari? Oke. Jika mental kita sehat, maka psikologis atau kondisi emosional dan sosial kita juga akan baik, akan sejahtera. Karena kesehatan mental itu mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa, cara kita bertindak. Di samping itu, kesehatan mental kita dapat membantu menentukan bagaimana kita dapat menangani stres. Jika memiliki masalah, kita juga dapat berhubungan dengan orang lain dengan lebih baik. Dan kita akan mampu membuat pilihan yang sehat. Dan itu semua digunakan dalam keseharian serta hubungan kita dengan orang lain. Kebayang nggak jika kita nggak sehat mental? Kita uring-uringan, mudah marah, sensitif, mudah tersinggung. Biasanya hal-hal seperti itu akan membuat orang lain itu malas hubungan dengan kita. Padahal kita ini kan makhluk sosial, sehingga kita nggak bisa hidup sendirian. Kita harus berbaur dan berinteraksi. Oke, terima kasih kepada Ibu Meiti Arianti, STP, SPC, atas penjelasannya. Insightful sekali bukan? Dan tentunya penjelasan dari Ibu Meiti tadi sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Hima kita. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, terima kasih juga nih kepada teman-teman semua yang udah pantengin video ini dari awal hingga akhir. Don't forget to like, comment, and subscribe YouTube Hima IKM. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Hima IKM dan Twitter Hima IKM ya. Nah, sampai jumpa kembali di sesi Himakar selanjutnya. Bye!